الفتح لنا الله يعفانا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم. له صرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم. أصل الوجود وروح في الكون تحته زين الشمائل والأدب والشيم. يا رب بالمصطفى مطهر الأرض من رجس ومن درن من عبد وسن أو عهد صنم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لله من منكذ الإنسان من سكر خير البريات من عرب ومن أجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin ba'da subuh di hari
Minggu yang lalu kita telah menyimak apa yang terkandung dalam kitab Mukhtarul Hadis. Kembali Al-Jawahirul Kalamiyah fi Aqidatil Islamiyah, masalah 66 wahia kasyamsi wahia kalimat. Kita ulangi sebentar dalam bacaannya. Sin kaifa kanat siratu nabiyyina alaihi salatu wassalam. Jim qad waqa al ijma'u wal ittifaqu ala anna sirata li nabiyyina alaihi salatu wassalam ahsanu siyari alal itlaqi wa qad aqarra bi husnihal kufar wa kaifa la wahiya kasyamsi fi rabi'atin nahar wa qad dzakara ahlu siyari annahu alaihi salatu wassalam kana asyrafan nas nasaba wa a'lahum hasaba yasilur rahima wa yugisul mutarra kasira tahammuli wal a'dai was sabri dabuhul afu wasabhu warrafatu warifku la yantakimu illa bima fihi haqqul haqqi au haqqul khalqi wa kana kasira sukut litafakurihi fi asraril malakut wa idza takallama ata bijami'il kalami wahia itu wahia kalimatul qalilatul lati yatadammanu ma'ani kasiratan min bahairil hikami wa kana absahan nasi bayanan yamzahu ba'dul ahyam wala yakulu fi mazjihi illa haqqa wa kana wasiqan bi ismatillahi ta'ala fi kulli hal yuqdimuhinna tuhjimul abatalu wa yasbutu ala halihi lada jamil ahwali. Sebelum jauh melangkah bacaan kita di mana tentang perjalanan hidup Nabi, yakni biografi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana para ulama ittifaq dan ijma para ulama tentang masalah perjalanan hidup Nabi. Jangankan orang beriman, orang kafir saja mengakui bagaimana hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan contoh-contoh yang baik. Nah, sekarang wahiyal kalimatul qalilatul lati tatadammanu ma'ani katsira min bahiril hikami, yang artinya yaitu baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau kalau bicara sedikit bicara namun mengandung makna yang sangat luas, yang sangat banyak, juga hikmahnya sangat mempersona, mengandung berbagai macam hikmah. Wa kana absahan nasi bayanan, dan baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah yang paling absah di antara manusia berbicara tutur kata maupun bayanan dalam penjelasan omongan beliau. Apa sampai di situ? Tidak. Kadang-kadang wayam jahu ba'dul ahyani wala yaqulu fi madhihil illa haqqa, beliau kadang-kadang bersendau gurau, selalu berkata dengan benar walaupun sambil bersendau gurau. Nah, kemudian yang dimaksud dengan bacaan tersebut adalah kita bisa melihat hadis-hadis baginda Rasulullah, bagaimana beliau kalau bersabda cuman satu kalimat atau beberapa kata tapi mengandung makna yang cukup luas. Ini merupakan contoh buat kita semua. Walaupun kita bukan ahlul balaghah, bukan ahlu bahasa, namun kalau kita mengikuti apa omongan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita belum bisa mengikutinya. Kenapa? Sedikit kata-kata tapi banyak makna yang terkandung, luas yang terkandung.
Nah ini tinggal kitanya menyikapi dan memberikan penjelasan omongan atau sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua yang paling absoh di antara seluruh manusia, orang Arab boleh dibilang ahli syair, ahli pantun, namun pantun dan syair mereka jika dibandingkan dengan syair Rasulullah ataupun pantun Rasulullah dan ungkapan-ungkapan beliau, tidak ada yang lebih fasihnya daripada beliau. Nah yang ketiga, beliau kalau bersundau gurau, kalau bercanda itu bercandanya benar. Kalau kita sekali bercanda nyakitin orang, ujung-ujungnya berantem. Gitu. Contoh nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berhadapan dengan kaum ibu-ibu, nah beliau bersundau gurau tentang cerita di surga nggak ada nenek-nenek. Ini benar nggak di surga nggak ada nenek-nenek? Benar ya. Kebetulan ada nenek-nenek. Mendengar cerita sundau gurau Rasulullah bahwa di surga tidak ada nenek-nenek. Setelah beliau pergi, ada nenek-nenek yang nangis terus-menerus. Lalu Siti Aisyah menghampiri, "Nek, kenapa nangis kok terus-menerus? Sungguh alangkah sedihnya saya. Kenapa saya nggak bakalan bisa masuk surga? Kenapa sebab di surga nggak ada nenek-nenek?" Bercanda kan? Tapi bercandanya apa? Lalu Siti Aisyah berkata pada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, nenek-nenek sedang nangis terus-menerus. Kenapa? Gara-gara engkau cerita di surga nggak ada nenek-nenek, sedangkan dia nenek-nenek." Loh, Rasulullah merasa bersalah. Segera didatangi si nenek tersebut. Apa beliau katakan? "Nek, maaf. Maksud saya memang di surga nggak ada nenek-nenek. Nanti nenek sekarang nih dipermak jadi gadis lagi." Wah, ketawa si nenek. Ya, yang tadinya ompong keriput jadi apa? Lempeng lagi tuh pipi, bening lagi tuh pipi. Itu bercanda Rasulullah, tapi luar biasa. Bercandanya mengandung apa? Mengandung hikmah. Nah sehingga si nenek yang tadinya nangis sekarang menjadi tertawa girang karena dia akan dipermak menjadi seorang gadis. Usia yang sama, tidak ada di sana nenek-nenek, kakek-kakek, enggak ada. Makanya di sini kalau ada kakek-kakek, insya Allah di surga dipermak nanti, jadi muda lagi. Ya, tinggal kitanya mau masuk surga apa enggak. Itu kan, kalau masuk surga semua gadis, semua laki-laki sebaya, tidak ada yang usia lebih dari yang satu dengan yang lain. Itu candanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak bercanda Rasulullah dengan para sahabat maupun dengan para istrinya. Namun secara global itulah candanya Rasulullah, perkataan Rasulullah, tapi candanya adalah benar. Nah tinggal kita, kalau kita candanya gimana? Inginkah mengikuti candanya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Ini tergantung kepada kita semua. Kemudian wa kana wasiqan bi ismatillahi lahu fi kulli hal. Ketiga, bagaimana perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin dalam pemeliharaan Allah bagi beliau. Kapan fi kulli hal? Dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan Rasulullah selalu dipelihara oleh Allah. Kita nggak bisa bayangkan ketika beliau musafir dengan para sahabat, apa panas terik matahari yang cukup luar biasa, namun tiba-tiba awan memberikan payung pada Nabi, seakan-akan yang lain kepanasan, beliau ini ada teduhan awan di atas orang lain, sahabat panas, tapi Nabi tidak. Ini dalam pemeliharaan perjalanan Nabi saja musafir masih dilindungi, apalagi yang lain. Ini contoh. Jadi pikul halin tadi dalam segala hal, ya, baik di dalam masalah peperangan maupun dalam musafir ataupun dalam contoh ketika para sahabat kehausan karena musim peceklik yang berkepanjangan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
segera memohon kepada Allah untuk para sahabat agar mereka tidak kehausan. Maka Rasulullah mampu memancarkan air di atas jari jemari. Coba bayangkan, jari jemari keluar air, sehingga para sahabat setelah mereka minum apa yang keluar dari jari Rasulullah itu air, setelah puas, apa sabda Rasulullah? Masihkah ada untuk pembekalan dalam perjalanan supaya kalian jangan kehausan lagi? Coba, itu pemeliharaan Allah, ya. Kemudian yukdimu hina tuhjimul abatalu wa yasbutu ala halihi lada jami'il ahwali. Dan beliau adalah selalu yukdimu, mendahulukan, yaitu tuhajimu, yaitu tawanan, al-abtalu yang tertahan untuk mundur, fayasabutu ala halihi, dan menetapkan beliau ala keadaan lada, yaitu menghadang jami al ahwali, semua istilahnya penjarahan. Ini Rasulullah sifatnya seperti ini. Beliau selalu sangat mendahulukan, ya terutama orang-orang tawanan. Kalau baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan perlawanan terhadap orang kafir, tidak dibunuh mereka, malah justru ditahan. Ditahan pun bukan berarti untuk dibunuh, tapi terkadang Nabi memerdekakan mereka, terkadang melepaskan mereka. Itulah Rasulullah. Sampai-sampai waktu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ini di Hudaybiyah, kalau kita umroh untuk istilahnya kembali ke kota Mekah, setelah keluar dari kota Mekah untuk kembali umroh, itu tapal batasnya adalah termasuk di Hudaybiyah. Ja'ronah, Bir Ali, itu kalau Indonesia. Itu tempat apa? Kalau kita setelah mengadakan umpamanya haji ingin umroh, kita harus keluar tapal batas kota Mekah, termasuk Hudaybiyah, ya. Nah, ini perjanjian Hudaybiyah Nabi kita dengan orang-orang kafir yang begitu sahabat merasa marah karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kita nggak bisa bayangkan kalau seandainya perjanjian tersebut orang Islam tertangkap, itu nggak dilepaskan. Tapi orang kafir kalau tertangkap malah justru Nabi setuju dilepaskan. Coba kalau menurut kita kira-kira gimana? Ini ada yang tertangkap musuh, Nabi pengennya dilepasin. Itu kan kalau sahabat nggak bisa, harus ditahan, ditawan bagaimanapun. Nah, lalu kalau orang Islam tertangkap oleh mereka, itu harus ditahan, dipenjarakan. Nabi setuju. Coba kalau menurut orang awam kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Nah, kalau orang Islam yang tertawan, Nabi setuju untuk tidak dilepas. Tapi kalau orang kafir yang tertawan harus dilepas. Kira-kira gimana? Kan ada hikmah tuh. Hikmahnya kenapa? Tujuannya kalau orang Islam ditawan, dimasukkan penjara oleh mereka, itu bisa dakwah, bisa ngajak mereka, gitu kan? Coba kalau dilepas. Tapi orang kafir ngapain umpamanya di penjara, ngasih makan, miara mereka, mendingan dilepas. Nah, ini orang awam nggak sampai berpikirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu, yang akhirnya sahabat menyetujui setelah oleh Rasulullah dijelaskan tentang beberapa hal. Itulah Rasulullah. Subhanallah, ya. Nah, kalau kita orang anak sahabat aja yang mereka punya cerdas pemikiran masih belum bisa menangkap apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan Nabi setuju bahwa orang Islam tertangkap ditahan, orang kafir tertangkap dilepas. Tujuannya ya seperti itu. Dan kita bisa melihat gaya Indonesia, gimana para dai-dai yang dipenjara. Saya yakin mereka dakwah di penjara. Bagaimana siapa? Smithnya, Hamid Bahar.
ketika masuk penjara banyak mereka yang tobat, banyak mereka yang sadar untuk kembali ke jalan Allah walaupun tubuhnya penuh dengan tato. Itulah gaya Islam. Ya, nah kita bisa melihat kenyataan kalau orang-orang yang ahli pidato, ahli ceramah, mereka nggak tinggal diam sekalipun dalam penjara. Itu seperti contoh waktu perjanjian Hudaybiyah. Ini rupanya oleh para ulama kita, mereka yang masuk penjara tidak tinggal diam, tetap berdakwah. Makanya waktu Rasulullah hasil pertemuan di Darun Nadwa, ini gembong-gembong kafir, tokoh-tokoh kafir menginginkan supaya Muhammad dipenjara, jangan ditengok, jangan dikasih makan, jangan dikasih minum, biar mati di penjara. Nah ini kan kebencian mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ada yang tidak setuju. Siapa? Iblis yang berbentuk seorang kakek-kakek. Rupanya iblis menyelinap masuk ke dalam anggota parlemen untuk ikut bicara. Karena rayuan iblis kan luar biasa, sambil batuk-batuk. Nah, kalian kan masih muda, belum punya pengalaman, tapi kakek kan udah tua, insya Allah pengalaman kakek udah banyak. Padahal bukan manusia biasa ya. Iblis kan gitu. Benar, pas begitu iblis nggak setuju. Kalian apa tidak tahu? Muhammad itu diplomat yang luar biasa. Dia kalau bicara siapa sih yang nggak tertarik? Coba kalau seandainya kalian dengar Rasulullah berpidato, dengar menyampaikan wahyu Tuhannya, siapa yang nggak tercengang? Saya khawatir kalau seandainya dipenjarakan nih, jangan-jangan penjaga penjara ikut Nabi Muhammad. Kenapa? Omongannya mengandung hipnotis luar biasa. Sekali bicara langsung tertarik, langsung mereka seakan-akan luluh apapun kekerasan hati mereka. Tapi sudah dengar sabda Rasulullah, seketika dia diam, seketika dia patuh apa yang dikatakan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Itu contoh. Makanya si iblis nggak setuju kali Nabi Muhammad diapain? Penjara, bahaya. Ya, nah ini kembali buat kita semua. Jadi bagaimana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila memperlakukan orang kafir, beliau sangat lembut. Beliau tidak pernah kasar, tidak pernah langsung disikat habis biar mati, tidak. Tapi Nabi berpikir ke depan, siapa tahu mereka sadar mau masuk Islam dan bisa mengembangkan agama Islam, kan gitu. Nah ini contoh ya, masih banyak contoh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau juga wa yasbutu ala halihi lada jami'il ahwali, dan beliau adalah tetap ala halihi dalam keadaan beliau, dalam hal-hal ya, lada apa yang ada di hadapan beliau, seluruh masalah-masalah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berubah walaupun pancaroba kayak apapun. Ini jamil ahwal artinya pancaroba yang penuh dengan dilema, yang penuh dengan tantangan, tapi Nabi tetap megang prinsip. Ini kalau orang Islam pengen ditolong oleh Allah, pegang prinsip. Apa kata Allah? In tansurullaha yang surukum mayusabit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong. Tapi dengan catatan wa yusabit aqdamakum, kamu harus tetap di atas kakimu sendiri. Artinya apa? Prinsip. Jangan terpengaruh. Jangan mudah terperangkap dengan apa? Dengan rayuan, dengan gombalan, dengan hoaks segala macam. Jangan terbuai. Ya, kenapa? Kita harus punya prinsip. Inilah wong Islam. Ya, makanya kalau kita ingin tahu bagaimana sih ciri-ciri orang beriman, Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Anfal di sana, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli
wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah lahum mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim yurzaqun. Itu kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nih prinsip orang beriman, kata Allah, dengan tanda-tanda ciri-ciri orang beriman adalah apabila dibacakan ayat Allah gemetar, luluh seketika, nggak pernah mereka melakukan satu hal melawan tentang apa yang disampaikan wahyu kepada mereka. Nah, ini suatu contoh kayak apa sih yang terkenal dengan singa padang pasir. Kalau nama singa kira-kira gimana? Ini binatang yang paling apa? Buas, kuat. Makanya Sphinx ya, ketika kita masuk piramida si Firaun, di depan sudah nongkrong di sana. Dua singa kan, badan singa, palanya manusia. Apa maksudnya? Ini kan mana filosofis. Jadi si Firaun itu palanya manusia tapi tubuhnya singa. Dianggap si Firaun adalah merupakan hal yang sangat kuat, tapi otaknya luar biasa. Ya, untung kerajaan Inggris pernah menjajah sehingga hidungnya ditembak oleh Napoleon, sampai sekarang belum dibetulin. Hidung Sphinxnya apa? Sebelah apa? Somplak ya. Tahu somplak? Itu gara-gara Raja Napoleon begitu lihat hidungnya, istilahnya Sphinx daripada si Firaun ditembak, tinggal sebelah, sampai sekarang belum dibenerin. Ya, kenapa? Karena orang Inggris iri melihat orang-orang Mesir hidungnya mancung-mancung, makanya ditembak cempel sebelah. Waktu saya ke sana itu, ya Allah, benar juga ini sejarah ya. Kenapa? Yaitu tadi simbol dia punya kekuatan dalam otaknya, dan sekaligus beliau punya tubuh kekuatan yang sangat luar biasa. Padahal si Fir'aun cuman 1,10 cm tingginya. Berarti besar apa kecil? Ini berapa nih? Segini ada. Ya seperti inilah. Kalau ingin tahu, saya lihat di muminya di Museum Fir'aun ini seperti ini. Ya, malah kalau Luqman Hakim lebih kecil lagi. Nah, ini contoh. Nah, dia orangnya seperti itu kecilnya, tapi otaknya kayak apa? Makanya banyak hasil karya dia di Mesir, termasuk salah satu di antaranya adalah apa? Produk kertas yang tertua di dunia itu hasil penemuan siapa? Si Fir'aun, yang terbuat dari kayu bahan papirus. Bahan apa? Papirus. Nah, di rumah saya itu ada kertas papirus, karena saya dikasih oleh orang Mesir dua biografi, Kulhud sama Fatihah, itu asli dibuat dari kertas yang tertua di dunia yang diproduk oleh si Firaun. Itu contoh. Nah, kembali kepada kita semua. Nah, baginda Nabi kita Muhammad SAW yang begitu hebatnya dalam sifat-sifat yang sangat terpuji, yang diakui bukan orang beriman saja, termasuk orang kafir. Kemudian wa kana syadida tawadhu'i, dan beliau adalah sangat rendah diri, sangat tawadhu, sangat mengutamakan yang lain daripada pribadinya. Kalau kita dulu baru orang. Kenapa enggak mengutamakan orang lain daripada dirinya? Ini namanya apa? Tawadhu. Nah, kalau ada umat Rasulullah dalam kehidupan apapun, terutama berbentuk materi, itu mengutamakan orang lain. Inilah gaya hidup Rasulullah. Rasulullah tidak pernah ambisi dalam segala hal materi. Beliau apapun yang beliau miliki segera beliau berikan sama orang lain. Pada suatu saat ketika Rasulullah salat subuh berjamaah, kemudian salam langsung pergi. Sahabat bingung, tumben Rasulullah kok ada apa lantas jalan.
Biasanya Allahumma anta salam. Ini lantas jalan. Ini dua sisi yang berbeda. Indonesia dua-duanya ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lantas jalan. Ada nggak? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wali walidayah, dan seterusnya. Ini dua macam ternyata di kita ada semua ya. Tapi semuanya benar apa salah? Benar apa salah? Yang lantas jalan benar, karena dia megang prinsip mana asalah bilugoh adalah doa. Arti di dalam salat menurut bahasa kan doa. Berarti habis salat nggak perlu doa, kan di dalam salat cukup. Benar nggak tuh? Benar kata dia, tapi kata kita gitu kan. Kalau kita kan kurang puas doa di dalam salat, dan itu pun makna salat dalam lughah bukan syariat. Kalau makna syariat yang namanya salat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, bentuknya adalah ucapan dan perbuatan, itu namanya sholat. Bukan berarti assalamualaikum lantas jalan, itu mana bahasa. Tapi menurut syariat agama namanya sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, bentuk kerjanya adalah ucapan dan perbuatan, itu namanya apa? Sholat. Itu definisi sholat kayak begitu. Tinggal kembali, makanya saya katakan tadi Rasulullah setelah sholat tumben ada apa kok. Kemudian beliau bergegas kembali ke masjid menyampaikan tentang apa yang beliau lakukan. Ternyata beliau, kalau bahasa sekarang saudara-saudara, maaf saya lantas jalan. Kenapa? Ada sebatang emas belum dikasihkan sama orang lain. Coba, punya emas belum dikasih sama orang lain, gelisah beliau. Kalau kita alhamdulillah alhamdulillah kalau punya emas. Nabi gelisah seakan-akan ditegur ya, huru gerak untuk kembali ke rumah, berikan itu emas terhadap mereka yang berhak untuk menerima. Ini tawadunya Rasulullah kayak apa? Subhanallah ya, luar biasa. Bahkan tawadunya Rasulullah ketika berkendarangan dengan para sahabat, ada orang Badui berdiri di pinggir jalan, langsung menyetop Nabi. Ya Muhammad, berhenti sebentar. Kenapa? Aneh pengen sorban ente. Ini sorban dikasih sahabat yang harganya mahal. Apa Rasulullah lakukan? Nih buat ente. Tinggal sahabat yang lihat, ya Rasulullah saya juga pengen sebetulnya, tapi kan nggak sanggup kalau minta. Orang Badui, orang gunung, turun dari gunung, lihat Rasulullah sorbannya luar biasa, pemberian para sahabat dengan harga mahal, malah dipinta oleh orang Badui. Tinggal sahabat, ya kalau gitu coba aneh pinta tadi, mungkin aneh duluan dapat sorban. Itu saking apanya? Mendahulukan orang lain daripada pribadinya. Kita alhamdulillah, begitu nggak? Begitu. Ya Allah, kalau kita di kulkas asalnya masih banyak itu buah-buahan nggak pernah dikasih tetangga, sampai berhari-hari, sampai busuk juga kagak ada di sini begitu. Ini bukan tipe umat Rasulullah. Kalau tipe umat Rasulullah tadi, yang tersimpan apapun yang dia miliki segera keluarkan, segera berikan orang lain, jangan berpikir besok makan apa. Kalau kita kan masih berpikir besok makan apa, bukan mikirin orang lain makan apa. Nah ini kembali pada kita semua. Jadi makanya buat Rasulullah SAW yang begitu hebatnya beliau, wakana syadid tawaddu'i, bagaimana sangatnya beliau rendah diri, artinya mengutamakan orang lain. Kata orang tasawuf namanya tawaddu ya, mengutamakan orang lain, dirinya nggak pernah terpikir, yang penting orang lain. Nah kalau kita kan masih kebalikannya ya, kita dulu baru orang lain
Ya, ini contoh. Wa kana ma'atawaddu'i tadi wa basyatihi dahaibatil lam takun li ghairihi minal basyari. Adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu beliau sangat tawaduknya, merendahkan diri terhadap siapapun, jangankan orang susah, apalagi terhadap orang kaya, terhadap orang susah aja Nabi menunjukkan jati diri begitu rendahnya. Jangankan orang dewasa, anak kecil ketika Rasulullah liwat tetap Rasulullah assalamualaikum ya gulam. Itu Rasulullah masih mau istilahnya mengucapkan salam ketika anak kecil sedang bermain asik, Rasulullah liwat, Rasulullah tetap mengutamakan assalamualaikum. Kalau kita ada anak kecil lagi main, kira-kira diapain? Diusir. Kalau nggak diusir diapain? Dikeplak. Ya Allah, jauh sekali. Makanya ini sirah nabawiyah kayak apa coba? Ya ini kita nggak bisa membayangkan. Baiklah, kita break dulu sejenak. Ada masalah? Oke, yang berbagi tadi itu kadang-kadang terhalangi kayak gitu. Kenapa? Makan apa? Itu sama suku jalan setan. Iya. Besok makan apa kalau dikasih orang? Padahal itu makanan nggak dimakan juga media. Dikasih sama orang sayang gitu kan. Ternyata dia sendiri nggak dimakan, hanya dibuang gitu kan. Itu namanya merupakan jurus setan. Lain dengan ketika hadratul mautul Yaqub qala ya bunaya ma ta'budu min ba'di. Wahai anakku, siapa yang kau sembah kalau bapamu mati? Berpikir tentang ketuhanan gitu kan. Ma ta'budu min ba'di. Ya bunaya, wahai anakku, siapa yang kamu sembah kalau bapamu mati? Kalau sekarang bapaknya bilang apa? Mata kulu mimbadi. Apa yang kamu makan kalau bapamu mati? Ya persis pertanyaan tadi itu. Yang dipikirin apa? Makan. Nah kalau ada orang tua mata kulu mimbadi, apa yang kamu makan wahai anakku kalau bapamu mati? Makanya usaha mereka untuk 7 turunan agar anak cucunya sampai jangan kelaparan. Jauh hayhata, jauh sekali kata Allah. Kalau ada umat Rasulullah yang berpikir besok makan apa, tapi dia nggak berpikir besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya ayat di sini mengatakan ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima. Kita harus berpikir masa esok. Memang ini ada instruksi dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, hendaklah setiap diri memperhatikan hari esok. Nah, cuman hari esoknya hari apa nih? Apa urusan makanan tadi? Itu kan perlu para penafsir menjelaskan tentang maksud daripada ayat tersebut adalah perhatikan hari esok, yakni hari kiamat, bukan esok hari Minggu. Bukan. Kalau kita tadi apa yang kamu makan kalau bapak mau mati, kan berpikir hari esok untuk urusan perut, bukan urusan tauhid gitu kan, urusan keesaan Allah. Ini contoh kata Allah, hei orang beriman, perhatikan hari esok. Nah, hari esok di sini bukan besok hari Minggu, Sabtu, Senin, bukan. Kalau itu jaminan rezeki masing-masing Allah udah atur. Tapi yang belum diatur oleh Allah urusan apa? Akhirat. Makanya perlu Allah menyampaikan ayat tersebut supaya manusia berpikir perhatikan hari esok, yakni hari kiamat yang tidak ada istilahnya Allah akan memberikan kepada mereka kecuali hasil kinerja masing. Nah, kalau urusan akhirat kan urusan pribadi. Kalau urusan dunia urusan siapa? Urusan Allah.
Manusia hanya diwajibkan untuk ikhtiar, tapi jangan ngoyo, jangan neko-neko menghalalkan segala cara, karena hakikat bicara rezeki Allah sudah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiada yang melata di permukaan bumi, apapun bentuk binatang, manusia dan sebagainya, melainkan rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Itu kalau urusan dunia. Ini kita terbalik, urusan dunia diperhatiin, akhirat ntar aja tergantung di sana aja deh. Itu nggak bisa begitu. Itu hasil kerja waktu di alam dunia. Makanya ditimpali dengan hadis Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia adalah tempat bercocok tanam buat di akhirat. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan urusan dunia. Semua anak dibuatin rumah masing-masing, dibeliin kendaraan masing-masing, tapi nggak pernah anak udah salat subuh apa belum, ikut ngaji atau tidak, pernah nggak? Ini bahaya. Kenapa bahaya? Kita sebagai orang tua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, anak sejauh mana untuk dididik mereka mengenal agama dan konsekuen dengan agama. Makanya Rasulullah menyatakan, man taraka waladahu jahilan kullu dzambin amilu alaih. Barang siapa orang tua meninggalkan anaknya bodoh dalam agama, setiap dosa dilakukan anak, orang tua kena imbasnya. Ini hana caraka datasa wala, anak celaka orang tua. Ini bukan dunia saja, di akhirat pun sama, diminta pertanggungjawaban. Makanya Rasulullah mengingatkan, man taraka waladahu jahilan kullu dzambin amilu alaih. Setiap orang tua meninggalkan anaknya bodoh dalam agama, tidak pernah melakukan ajaran agama, maka setiap dosa anak orang tua kena imbasnya. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, bapak-bapak mati aja dulu. Kalau nggak percaya nih, aneh sih bukan nawarin mati. Percaya enggak dengan hadis Rasulullah seperti itu? Makanya Allah katakan tadi, wal tanzur nafsum ma qaddam. Lalu apa yang dijadikan bekal untuk hari esok? Wattaqullah, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Karena di ayat lain, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kan gitu. Nah, namanya takwa, bimtisali awamir wa tinabi nawahihi, menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu namanya takwa. Nah, sehingga kalau kita sudah mampu melakukan takwa, anak keturunan kita insyaallah wasiqal ladina taqau ila jannati zumara, Allah akan menggiring orang bertakwa berombongan ke dalam surga. Nih kloter Saban, ayo masuk surga semua, amin. Itu kan masing-masing kloter ya, bukan Jumat aja ada kloter pertama, kloter kedua. Jadi nggak jadi. Ya Allah, udah gitu pakai nomor HP lagi ganjil genap. Yang ganjil duluan Jumatnya, yang genap belakangan. Masya Allah, sampai segitunya. Nauzubillah min dzalik. Itulah hadirin, sudah terdengar suara panggilan isyraq, yang tentunya sekali lagi jamaah sebelum meninggalkan masjid isyraq terlebih dahulu, karena pahalanya sama dengan orang haji dan umroh, tamah sempurna. Makanya kalau pengajian di Saban biasa diakhiri dengan salat isyraq. Usolli salatan isyraq rakaataini lillahi ta'ala, habis Fatihah baca kuliah, habis Fatihah baca kulhu. Insyaallah kita pulang ke rumah dapat ilmu, perut kenyang, insyaallah dosa ayo. Iya. Sekarang tuh saya ikut orang sekarang itu, dia memprioritaskan orang lain. Karena kita nggak tahu yang namanya sekarang ya. Setelah ada perusahaan, dia mengeluarkan perusahaan, susah mengeluarkannya. Iya. Ini memprioritaskan orang lain. Kalau contoh Rasulullah sedemikian rupa, nah kita umatnya memprioritas untuk orang lain, kira-kira ada nggak nih?
Ada apa jarang atau enggak ada sama sekali memprioritaskan orang lain. Contoh, kita orang mampu, tetangga kita dia pengen sekolah, anaknya nangis, kapan didaftarin sekolah, jangan berisik. Paling bapaknya ngomong gitu doang, nggak mau menjelaskan bapak nggak punya biaya, enggak kan? Menjaga meru'yah kehormatan bapaknya. Tapi kita sebagai tetangga yang kaya perlu melakukan check and recheck terhadap tetangga kita, adakah mereka yang tidak mampu. Nah, kalau ada, prioritaskan mereka buat pendidikan. Insya Allah kalau dia berhasil pun menjadi sarjana, menjadi orang sukses, tidak akan hilang jasa yang diberikan terhadap mereka. Itu namanya memprioritaskan orang lain. Wabil khusus untuk apa? Pendidikan. Umpamanya untuk kehidupan, itu memprioritaskan orang lain. Jangan kita memikirkan 7 turunan buat anak kita, sementara tetangga itu betapa dosanya, betapa hak tetangga nanti di akhirat akan dituntut oleh kepada Allah. Ya Rob, nih tetangga saya dulu nih orang kaya luar biasa, tapi saya menderita, nggak pernah boro-boro mau nyumbang, nengok juga kagak, nanya juga kagak kalau saya dalam penderitaan. Nah, itu makanya sangat langka. Sebetulnya itu Nabi sebagaimana contoh memprioritaskan orang lain daripada pribadinya. Tapi kita ya, inilah hadirin, mari kita sama-sama tutup dengan zikir tauhid. Falyatafadhal mashkur.